Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya Arlista Hadi. Pemirsa, cendekiawan Muslim Aziumardi Azra hari ini akan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Seperti yang Anda saksikan di layar televisi Anda, pemirsa, ini merupakan persiapan untuk pemakaman Aziumardi Azra di Kalibata, Jakarta, dan saat ini jenazah masih berada di dalam mobil ambulans untuk nantinya akan dibawa ke tempat peristirahatan terakhirnya. Aziumardi Azra merupakan Ketua Dewan Pers periode 2022-2025. Beliau lahir 4 Maret 1955 di Lubuk Alung, Padang, Sumatera Barat. Seperti diketahui pemirsa, Aziumardi Azra merupakan akademisi dan cendekiawan Muslim Indonesia. Sebelumnya, beliau menjabat sebagai Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta periode 1998 hingga 2006. Pada tahun 2010, Aziumardi Azra mendapatkan gelar kehormatan dari Kerajaan Inggris, yaitu Commander of the Order of British Empire. Aziumardi Azra tutup usia di Selangor, Malaysia. Berdasarkan keterangan dari keluarga, beliau meninggal karena serangan jantung di Rumah Sakit Serdang, Malaysia pada hari Minggu lalu. Sejumlah tokoh menghadiri pemakaman Aziumardi Azra di TMP Kalibata, dan sebelum dimakamkan di Kalibata, Aziumardi Azra disemayamkan di rumah duka, dan sempat juga sejumlah tokoh, salah satunya adalah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menyolati almarhum. Dan pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini di Taman Makam Pahlawan, kita sudah bergabung bersama rekan kami Esra Ambarita. Selamat pagi Esra, bagaimana persiapan pemakaman Aziumardi Azra di sana? Iya, selamat pagi Arlista dan juga pemirsa. Terkait persiapan untuk pemakaman dari Aziumardi Azra atau Ketua Dewan Pers ini sudah langsung kami pantau bahwa dari jenazah sudah tibanya tadi pukul 8 pagi, dan juga untuk prosesi tepat di belakang saya ini sudah akan dimulai, di mana prosesi ini akan menyerahkan jenazah dari Aziumardi kepada negara untuk dimakamkan langsung di Taman Kalibata. Dan berdasarkan informasi yang kami dapatkan, untuk inspektor yang akan memimpin proses ini yakni Menko PMK Muhadjir Effendi, yang langsung juga datang ke Taman Kalibata. Bahkan tadi berdasarkan pemantauan kami juga ada sejumlah tokoh publik yang turut menghadiri dan memberikan duka cita mendalam terkait atau sepeninggalnya dari Aziumardi Azra ini. Karena seperti yang kita ketahui, Aziumardi ini merupakan salah satu tokoh yang sangat dikenal masyarakat, khususnya di kalangan akademisi, dengan kontribusi positifnya khususnya di bagian pers maupun di bagian akademisi. Selain itu, nantinya untuk proses pemakaman ini nanti kami akan informasi, karena berdasarkan informasi yang kami dapatkan ini akan dimulai pukul 9 pagi atau sesudah dari prosesi ini dimulai. Untuk diketahui pemirsa bahwa meninggalnya Aziumardi ini memang ketika melakukan kunjungan kerja ke Malaysia yang sempat dibawa ke rumah sakit, dan berdasarkan informasi dari keluarga ini meninggal karena ada gangguan jantung, sehingga memang dari jenazahnya kemudian dibawa ke Indonesia untuk dimakamkan. Arlista.
Baik, sepertinya yang di belakang Anda, Ezra, sudah mulai dipersiapkan jenazah untuk dibawa ke liang lahat. Bisa Anda ceritakan, Ezra? Ya, Arlista, memang tepat di belakang saya atau sebelah kanan saya ini dari jajaran TNI Polri sudah memulai prosesi upacara penghormatan terakhir kepada almarhum dari Azyur Mardi yang akan langsung dimakamkan di Taman Kalibata. Ini dimulai dengan iring-iringan musik atau tanda penghormatan begitu kepada tokoh publik ini, dan sejumlah tokoh publik juga tadi ada tepat di sebelah kiri dari jenazah ini, dan beginilah detik-detik dari prosesi penyerahan jenazah Azyur Mardi kepada negara. Dan saat ini sejumlah petugas, bahkan kami awak media untuk saat ini pun diberikan pengarahan untuk mengarah, maksud kami untuk lebih memberikan ruang kepada sejumlah petugas maupun kepada semua jajaran TNI yang melakukan prosesi untuk memberikan ruang agar dari jenazah ini langsung dibawa ke tempat pemakaman. Arlista. Baik, Ezra, tokoh publik siapa saja yang sudah tiba dan mengawal untuk kepergian dari Azyur Mardi Azra di TMP Kalibata pagi ini? Ya, Arlista, jika saya memantau langsung tepat ke belakang ini memang tidak bisa dijelaskan siapa saja. Namun tadi ada informasi yang kami dapatkan dari petugas begitu, khususnya mereka yang mengetahui informasi mengenai siapa-siapa saja yang datang, yakni ada sejumlah tokoh yakni mulai dari Gubernur DKI Jakarta yakni Anies Baswedan dan beberapa tokoh publik seperti Wakil Ketua Dewan Pers yang juga datang untuk menghadiri penghormatan terakhir kepada almarhum Azyur Mardi. Dan tepat di belakang saya ini dari Menko PMK berdiri langsung untuk memimpin langsung terkait penyerahan jenazah dari almarhum Azyur Mardi kepada negara. Dan saat ini sudah memasuki atau langsung masuk ke dalam dari Taman Kalibata untuk memulai proses pemakaman Azyur Mardi Azra. Arlista. Ezra, saya sempat melihat ada kemungkinan warga luar ataupun masyarakat, apakah mereka nantinya diperbolehkan untuk mengikuti upacara pemakaman? Ya, Arlista, memang ketika kami tadi menanyakan kepada petugas ini memang untuk masyarakat diperbolehkan, hanya tetap selalu diberikan pembatasan. Dan berdasarkan pemantauan saya ini memang sudah masuk ke dalam untuk jenazah dan masyarakat ini diperbolehkan untuk masuk. Namun tetap mematuhi aturan dari petugas yakni untuk tidak berdesak-desakan. Itu yang menjadi poin utama dari petugas dan memberikan ruang kepada awak pers maupun media yang meliput. Arlista. Ezra, Anda tadi sempat menyampaikan bahwa untuk proses pemakaman akan direncanakan pada pukul 9. Lalu untuk setelahnya, apakah nantinya masyarakat umum juga bisa mendatangi ataupun memberikan penghormatan terakhir ke makam Azyur Mardi Azra nantinya? Ya, saat ini untuk informasi apakah masyarakat diperbolehkan untuk datang ke makam Profesor Azyur Mardi Azra ini kami belum bisa mendapatkan informasinya, mengingat memang dari petugas ini lebih mengutamakan kepada keluarga kemudian tokoh publik yang datang, karena tadi tepat di depan di sebelah kanan saya ini dari petugas melakukan pembatasan karena utamanya mereka yang berkepentingan seperti dari keluarga lah yang diperbolehkan masuk, kemudian awak media dan mengikuti dari sejumlah kalangan yakni tokoh-tokoh publik maupun dari akademisi. Arlista. Ezra, bisakah Anda memberitahu kepada masyarakat nantinya Azyur Mardi Azra ini akan dimakamkan di blok apa? Oke. Baik, Arlista, dari informasi yang kami dapatkan ini untuk Azyur
Azra ini akan dimakamkan langsung di Taman Kalibata, tepatnya di Blok Z. Meski demikian, masyarakat yang hendak datang ke sini harus melaporkan atau harus mendapatkan informasi terlebih dahulu dari petugas. Karena tadi ketika kami masuk ke dalam, ini penjagaan ketat terus dilakukan dari petugas. Dari awak media pun ini didetailkan informasi atau maksud kami ini ditanya kembali tujuannya untuk apa. Karena sekali lagi dari proses pemakaman ini terbilang cukup ketat, Arlista. Berapa banyak personil yang dikerahkan untuk mengawal ataupun untuk mengamankan pemakaman Aziumardi Azra, Esra? Ya, Arlisa, terkait berapa banyak personil ini untuk angka pastinya kami belum bisa mendapatkannya. Namun jika perkiraan atau sejauh pemantauan mata, ini lebih dari 10 personil baik dari jajaran Polri maupun TNI. Karena memang tidak hanya Polri yang dilibatkan untuk dalam prosesi pemakaman ini. Namun juga jajaran TNI mendapatkan tugas untuk langsung membawa jenazah menuju pemakaman, tepatnya di Blok Z di Taman Kalibata. Dan saat ini untuk jenazah sudah dibawa langsung dan iring-iringan tadi dari Menko PMK, kemudian sejumlah kalangan publik, masyarakat yang diperkenan masuk, sudah masuk atau menuju ke area pemakaman dari Azumardi. Arlista. Esra, apakah Anda mendapatkan informasi selain Menko PMK Muhadjir Effendi, jajaran menteri ataupun kabinet siapa saja yang akan datang ke TMP Kalibata? Ya, berdasarkan informasi yang kami dapatkan dan kami pantau tadi, memang belum tampak begitu untuk kalangan dari jajaran menteri siapa saja yang datang, karena tepat di barisan awal ini tadi kami lihat ini hanya Menko PMK Muhadjir Effendi. Namun informasi yang kami dapatkan sempat memang dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan datang untuk melihat jenazah dari Azumardi ini ketika disolatkan di kediamankan yakni di Ciputat, Tangerang. Nantinya kami akan mengupdate informasi kembali, Arlista, siapa-siapa saja memang tokoh-tokoh publik atau jajaran menteri yang datang langsung berbela sungkawa, menyampaikan bela sungkawa dan duka cita mendalamnya terhadap atau sepeninggalnya Profesor Azumardi Azra ini. Arlista. Esra, saya melihat di layar televisi di dalam itu disediakan tenda dan juga kursi. Apakah nantinya tenda dan kursi ini hanya diperuntukkan untuk keluarga, kerabat atau tamu kenegaraan, Esra? Saat ini kami tadi melihat iring-iringan bagaimana jenazah dibawa, kemudian untuk peruntukan kursi dan tendanya ini kami mungkin akan mengupdate kembali, karena tempat saya menggambarkan ini tempat di mana prosesi tadi dimulai dan saat ini jenazah sudah dibawa ke dalam. Nantinya kami akan mengupdate informasi lagi kepada pemirsa terkait nanti siapa-siapa saja yang hadir, kemudian peruntukan kursi dan tenda ini. Karena hari ini kami akan memfollow kembali bagaimana pemakaman ini dimulai. Arlista. Baik, Esra, hingga saat ini apakah masih ada tokoh publik ataupun keluarga yang baru tiba ke TMP Kalibata, Esra? Ya, terkait yang datang atau yang baru saja datang, ini jika kami melihat ini untuk keadaan di tempat saya menggambarkan atau di luar, ini sudah tidak ada orang lagi, namun ada 1-2 masyarakat yang kemudian datang untuk menuju Blok Z atau tempat pemakaman dari Prof. Azumardi Azra ini untuk melihat langsung seperti apa pemakaman ini dimulai dan bagaimana situasi pemakaman yang ada di dalam. Arlista. Baik, Esra Ambarita melaporkan langsung dari Taman Makam Pahlawan Kalibata. Terima kasih dan selamat bertugas kembali.
Ketua Dewan Pers Aziumardi Azra meninggal dunia di Malaysia. Sebelumnya almarhum sempat mendapatkan perawatan intensif di Rumah Sakit Serdang Selangor akibat gagal jantung. Cendekiawan Indonesia yang juga Ketua Dewan Pers tutup usia pukul 12.30 waktu Malaysia. Almarhum sebelumnya mendapatkan perawatan intensif di Rumah Sakit Serdang sejak 16 September lalu akibat kelainan pada jantung. Sejumlah tokoh dan pejabat publik mengungkapkan rasa belasungkawa atas berpulangnya Aziumardi. Sepanjang hidupnya, Aziumardi Azra banyak berkecimpung di dunia pendidikan. Almarhum juga pernah menjadi wartawan di tahun 1979 hingga 1985. Hingga akhir hayatnya almarhum menjabat sebagai Ketua Dewan Pers sejak 19 Mei 2022. Aziumardi Azra tutup usia 67 tahun. Di depan pemakaman siapa, Bang? Oh, siap. Gue mau nyari lu tadi tuh teman siapa ya? Lisa katanya. Siap. Siap, Bang. Izin, Pak. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Saya menyampaikan duka cita dan bela sungkawa yang mendalam atas berpulangnya ke rahmatullah saudara saya Bapak Profesor Dr. Haji Aziumardi Azra, Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yang juga tengah menjabat Ketua Dewan Pers. Almarhum adalah akademisi berkaliber dunia, pengabdian, karya, gagasan, dan pemikirannya sangat mencerahkan, terutama pada sejarah kebudayaan Islam yang menjadi bidang kepakarannya. Sebagai intelektual, almarhum sangat responsif dan kontributif terhadap dinamika perkembangan zaman, bahkan tidak kenal lelah menebar ilmu dan memberi inspirasi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadahnya, menghapuskan segala khilafnya dan dosanya, dan memberikan tempat yang paling mulia di sisinya. Semoga segala karya-karya Profesor Aziumardi Azra senantiasa memberikan manfaat bagi bangsa Indonesia. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu. Allahumma naqqihi minal khataya kama yanqa thawbul abyadu aswadu minad danas. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saat ini peti jenazah Aziumardi Azra sudah dipersiapkan untuk nantinya akan diturunkan ke tempat peristirahatan terakhirnya. Saat ini sejumlah petugas tengah bersiap untuk memberikan upacara kenegaraan sekaligus penghormatan terakhir kepada Ketua Dewan Pers periode 2022-2025 ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Upacara pemakaman jenazah almarhum Profesor Dr. Haji Asyumardi Azra MPhil MA Keluarga udah ada belum? segera dimulai. Sama Irup ya nih. Lapor upacara pemakaman siap dimulai. Kerjakan. Inspektur upacara memasuki tempat upacara. Iya, siap. Pasukan disiapkan. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Aja deh. Mohon maaf Pak ya. Biar upacaranya biar terlihat Pak. Ya, mohon maaf Pak. Pelayat. Lapor upacara pemakaman. Siap. Bentar bang. Gua detail dulu Kapolri. Siap. Pembacaan riwayat hidup singkat almarhum. Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, Komando Garnisun Tetap 1 Jakarta. Riwayat hidup singkat. 1. Nama Profesor Dr. Haji Asyumardi Azra MPhil MA CBA. Jabatan Guru Besar Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Ketua Dewan Pers Republik Indonesia. Instansi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 2. Pendidikan Umum Strata 3. 3. Dilahirkan di Lubuk Alung pada tanggal 4 Maret 1955. Putra dari Bapak Azikar almarhum dan Ibu Ramlah almarhumah. Almarhum meninggalkan seorang istri dan 4 orang anak. 1 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Dan 3 orang anak laki-laki dan 1 orang anak perempuan. 4. Bintang jasa atau tanda jasa yang dimiliki. 1. Bintang Mahaputra Utama. 5. Meninggal di Hospital Serdang Selangor, Malaysia pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 pukul 12.30 waktu Malaysia karena sakit. Jakarta, 20 September 2022 atas nama Komandan Komando Garnisun Tetap 1 Jakarta, Kepala Staf Novi Helmi Prasetya SIP MIP Brigadir Jenderal TNI. Selesai. Pembacaan apel persada oleh Inspektur Upacara. Ditutup. Apel persada. Saya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, atas nama negara, bangsa dan Tentara Nasional Indonesia, dengan ini mempersembahkan ke persada ibadah dan jiwa, raga dan jasa-jasa almarhum. Nama Profesor Dr. Haji Asyumardi Azra MPhil MA CBA. Jabatan Guru Besar Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Ketua Dewan Pers Republik Indonesia. Instansi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Putra dari Bapak Azikar almarhum, yang telah meninggal dunia demi kepentingan serta kepentingan negara dan bangsa pada hari Minggu
tanggal 18 September 2022 pukul 12.30 waktu Malaysia di Hospital Serdang, Selangor, Malaysia karena sakit. Semoga jalan Dharma Bakti yang ditempuhnya dapat menjadi suri tauladan bagi kita semua dan arwahnya mendapat tempat yang semestinya di alam baka. Jakarta, 20 September 2022, Inspektur Upacara Muhadi Effendi. Pasukan pasang sambut. Pasang Teguh. Hah? Persiapan penurunan peti jenazah. Regu sapu sikap sapu atas. Para pendamping dimohon merentangkan bendera merah putih setinggi dada. Hadirin yang duduk dimohon berdiri. Penghormatan kepada jenazah dipimpin Komandan Upacara. Pada jenazah hormat sejadah. Ditutupan lagi. Tegak sejadah. Regu sapu dapat meninggalkan tempat. Para pendamping dimohon melipat bendera merah putih. Selanjutnya mengadakan penghormatan kepada almarhum dipimpin yang tertua dan bergabung ke kelompok deputasi. Kanan, hadap kiri. Hei. Kanan, saja. Hei. Maju, jalan. Hadirin dan pelayat dipersilakan duduk kembali. Pasukan diistirahatkan. Dia teman. Hah? Tabur bunga oleh keluarga. Ayo, udah mau selesai ini giat. Bang. Jalan lumayan. Ini gue tinggal kalau pending dapat nih bang ke makam. Kemananya? Udah agak padat. Mau dicoba mau lihat dulu nggak dari gue nih? Iya
Gue bisa nih geser ke kanan nih. Tanggung bunga selesai dapat dilanjutkan setelah acara pemakaman. Ini gue disuruh bang. Ada prajuritnya. Bisa Halo. aja lihat belakangnya. Ada di maksudnya abang di belakang situ foto almarhum. Siap, gue coba dulu ya. Penimbunan lianglah secara simbolis oleh Inspektur Upacara. Yuk. Penimbunan lianglah oleh perwakilan keluarga. Oke. Penimbunan lianglah dilanjutkan oleh makam. Tuh sahabat, bentar. Ini keluarga nih. Ini keluarga ya. Ini keluarga nih.
Ini pemirsa, saat ini jenazah dari Profesor Aziumardi Azra sudah dikebumikan dan keluarga tengah menyaksikan petugas dari pemakaman menutup liang lahat Profesor Aziumardi Azra. Seperti diketahui, almarhum sempat dirawat pada tanggal 16 September lalu karena adanya gangguan pada jantungnya pada saat kunjungan beliau ke Malaysia. Beliau tutup usia tanggal 18 September atau minggu lalu Masih naik ya? pada pukul 12.30 waktu setempat. Setelah 2 hari dirawat, beliau meninggal dunia karena serangan jantung di Rumah Sakit Serdang, Malaysia. Aziumardi Azra lahir pada tanggal 4 Maret 1955 dan tutup usia tanggal 18 September 2022. Aziumardi Azra saat ini menjabat Ketua Dewan Pers periode 2022 hingga 2025. Almarhum dikenal sebagai akademisi dan cendekiawan Muslim Indonesia. Atas prestasinya, Aziumardi Azra mendapatkan gelar kehormatan dari Kerajaan Inggris, yaitu Commander of the Order of British Empire, di mana Aziumardi Azra berhak memberikan titel Sir di depan namanya. Menko PMK Muhadjir Effendi memberikan penghormatan terakhir kepada Profesor Aziumardi Azra. Selain Muhadjir Effendi, sejumlah tokoh mendatangi TMP Kalibata untuk memberikan penghormatan terakhir kepada Aziumardi Azra. Sebelumnya sudah ada Nazaruddin Umar, Imam Besar Masjid Istiqlal, Komjen Pol Boy Rafli Amar, Kepala BNPT, mantan Menteri Agama Lukman Hakim, dan ada pula Hidayat Nur Wahid, Ketua MPR RI periode 2019-2024. Pasukan disiapkan. Pembacaan doa oleh Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta, Profesor Dr. Kiai Haji Nazaruddin Umar MA. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwana ayyuna ahsanu amalana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa burhan
Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bentar. Allahumma qul lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim lahu wa wasi' madakhalahu wa qsilhu bil ma'i wal ma'i wal barri wal salat wa naqqihi min al-dhunubi kama yanqul adl min al-bayn. Siap. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wa ansurna 'ala al-qawmi al-kafirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'a minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya rabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina habibina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan pelayan yang duduk di mohon berdiri, yang menggunakan kacamata hitam atau kacamata hias dimohon untuk ditanggalkan, yang menggunakan payung dimohon untuk dilipat. Penghormatan terakhir kepada arwah almarhum dipimpin Komandan Upacara. Ya, penghormatan terakhir nih. Follow ya. Yuk, siap. Hadirin dan pelayan dipersilakan untuk kembali. Pasukan lepas sangkut. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Inspektur Upacara.
dapat meninggalkan tempat upacara dan dimohon Inspektur upacara dimohon untuk menyerahkan bendera merah putih dan teks akta persada kepada istri almarhum. Komandan upacara dapat mengistirahatkan pasukannya. Atas nama Komandan Garnison Tetap 1 Jakarta mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.